Saudara-saudara terkasih, pada bulan Oktober, Gereja Katolik mengajak umat untuk berdeposi atau memberi penghormatan pada Bunda Maria lewat doa Rosario. Mari sambil kita berdoa, kita juga boleh semakin mengenal siapa Bunda Maria dalam kehidupan orang beriman. Jika ada orang bertanya siapa Maria, apa yang langsung terlintas di benak kita? Spontan kita bisa menjawab, itu adalah ibu dari Tuhan Yesus, atau nama salah satu perempuan. Kita juga bisa menyebut nama baptis, nama gereja, atau nama sekolah, tempat ziarah, atau nama tokoh yang ada dalam kitab suci, atau nama yang sering kita sebut dalam doa liturgis gereja. Dalam kehidupan gereja Katolik, nama dan sebutan Maria sudah sangat akrab di telinga dan mulut kita. Kita tahu bahwa sebuah nama pasti mempunyai arti atau tujuan yang diharapkan pada pribadi tersebut. Nama Maria memiliki banyak arti, yang dikasihi, cinta, yang rupawan, cantik, dan bahkan ada arti yang mengatakan nama Maria itu adalah pahit. Maria dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Dan dalam tradisi, Yoakim dan Ana adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi, Maria sangat mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Juru Selamat dunia. Ia adalah pribadi yang punya iman luar biasa, pribadi yang takut akan Allah. Dalam kitab suci dikisahkan bahwa pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara-saudara yang terkasih, Maria adalah wanita yang dipilih dari banyak wanita yang lain untuk beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia dipanggil untuk berperan sebagai ibu dari Yesus. Berkat yang ia terima tidak langsung ia sambut, karena ia juga tidak tahu bagaimana harus menjalaninya. Dalam iman, Maria berdoa. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi kalau aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari perikop di atas, kita mengetahui bahwa dengan penuh iman dan penyerahan diri kepada penyelenggaraan ilahi, Maria berani menjawab panggilan Allah. Hal ini dibuktikan dalam perjalanan hidupnya. Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat erat dengan putranya Yesus Kristus sejak ada dalam kandungan sampai wafatnya. Lewat kedekatan relasi inilah gereja mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik di hadirat Allah maupun manusia. Dalam pengalaman iman, Maria mendapat begitu banyak gelar. Ada sederet gelar yang diberikan seperti Maria sebagai bunda yang patut dicintai, bunda segala bangsa, bunda penebus, bunda segala kemenangan, perawan yang murah hati, cermin kekudusan, bunda keselamatan orang sakit, dan masih banyak yang lain lagi. Ini hanya sebagian deretan gelar yang diberikan kepada Bunda Maria.
Gelar-gelar itu memiliki latar belakang beragam yang muncul dari pengalaman perjumpaan iman umat Allah bersama Maria. Saudara-saudara yang terkasih, gereja juga memberikan waktu yang khusus untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Dalam liturgi Gereja Katolik, ada beberapa hari raya, pesta atau peringatan yang berkaitan dengan Bunda Maria. Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 1 Januari adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Yesus Kristus. 11 Februari, penampakan Maria di Lourdes. 22 Maret adalah peringatan 7 kedukaan Maria. Tanggal 25 Maret adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar gembira. 13 Mei adalah perayaan Maria di Fatima. Dan juga masih banyak perayaan atau peringatan pada bulan-bulan yang lain. Secara khusus pada bulan Mei dan Oktober, gereja juga mempersembahkan devosi kepada Bunda Maria. Pada bulan tersebut, gereja mengajak umatnya untuk berdoa bersama Maria, misalnya doa Rosario, novena 3 kali Salam Maria, atau doa-doa yang lain. Atau juga mengajak umat untuk bersiarah ke Gua Maria. Hal ini mau menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam gereja Katolik. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengar bagaimana kemuliaan Bunda Maria hadir bersamanya. Kemuliaan yang dipercayakan itu adalah buah dari hidup di dalam Allah yang penuh pengorbanan, perjuangan yang besar. Ada duka juga yang menyertainya. Ada 7 peristiwa yang disebut sebagai 7 duka cita Maria. Mulai dari pengalaman nubuat Simeon yang mengatakan bahwa hati Maria akan tertusuk oleh pedang. Lalu pengungsiannya ke Mesir, kehilangan Yesus di bait Allah, sampai akhirnya Bunda Maria bertemu Yesus di jalan menuju Kalvari. Maria berdiri di kaki salib. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya, dan akhirnya Maria meletakkan jenazah Yesus. 7 duka Maria ini bukan akhir cerita, tetapi awal hidup untuk menyiapkan kemuliaannya. Maria dihibur dan digantikan dengan berbagai macam pujian dengan gelar-gelar yang diberikan kepadanya. Dan juga ada hari-hari khusus yang dipersembahkan untuk menghormatinya sebagai bentuk cinta Allah. Dan kita semua sebagai bagian dari gerejanya. Saudara-saudari, Maria tidak sekedar nama. Maria adalah tentang panggilan hidup untuk menjadi orang beriman, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sadar akan segala keterbatasannya. Nama Maria adalah panggilan untuk belajar menyimpan segala sesuatu dalam hati. Panggilan mencari Yesus, untuk ada bersama Yesus dalam karya dan pada saat penderitaan dan wafatnya. Nama Maria juga mengingatkan untuk boleh menjadi saksi kebangkitan dan panggilan untuk selalu tinggal di dalam Roh Kudus. Maria telah dipilih Allah menjadi tempat kehadirannya yang menyelamatkan di tengah umat manusia dan dimuliakan dengan diangkat ke surga. Tentu saja dalam kepenuhan dirinya sebagai wanita, Maria telah menjawab panggilan istimewa itu. Jadi Maria merupakan teladan dan model kita sebagai orang beriman. Mari kita siapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang mau dipilih Tuhan untuk menghadirkan Kristus di sekitar hidup kita. Mulailah berdoa Rosario, dan Tuhan akan menunjukkan panggilan yang harus kita tempuh, dan Bunda Maria akan menemaninya. Tuhan bersamamu. Selamat pagi. Saya ingin menceritakan pengalaman yang saya lakukan selama saya masih aktif, selama saya masih aktif. Saya pernah menolong orang yang sakit
lupus, ya lupus. Saya dipanggil oleh dokter, ya. Ada perawat, ada dokter, ada di di kampung jauh belakang kita. Saya dipanggil, saya datang ke situ, disuruh memandiin orang yang sakit lupus yang sangat parah, mau dibawa ke rumah sakit. Satu orang pun tidak mau membantu dia. Saya bilang, Bu Bastaman, tolong mandiin dia mau dibawa ke rumah sakit. Oke, saya nggak pandang bulu, nggak pandang. Saya angkat orang itu, ibu-ibu, ya ibu-ibu punya anak kecil lagi. Udah gitu saya mandiin dia, makiin baju, dan dia nggak punya baju lagi. Kasihan banget. Itu situasinya sangat menyedihkan. Nah, saya mandiin dia, pakai air hangat dari termos lagi karena nggak ada ya. Mandiin dia, makiin baju, bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit saya tanya sama dokter, apakah penyakit ini menular? Dokter jawabnya apa? Kenapa ibu kok mau menolong dia? Itu aja. Saya sakit hati, saya nggak ngerti. Sudah, saya pulang aja. Ibu itu dirawat di rumah sakit. Saya mencari baju untuk dia karena dia nggak punya baju. Saya punya baju yang masih patut dipakai, bawa ke rumah sakit lagi. Saya kasihkan sama dia. Dia ditunggu sama suaminya. Dan anak kecil yang di rumah, saya bawa ke rumah, saya rawat dia gitu. Bawa ke puskesmas karena anak itu nggak kurus, ya kurang gizi lagi, kurus sekali. Puskesmas kasih tugas sama saya untuk merawat anak itu, gitu. Saya udah merawat 2 hari mungkin di rumah saya bawa kembali lagi dan ada saudaranya yang mau menerima dia untuk menolong dia gitu. Dan desa itu pengalaman saya yang satu gitu. Dan selamanya kalau saya bekerja, saya bawa Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus aku melaksanakan ini. Dan menurut teladan Bunda Maria, selamanya mencari yang paling sulit, yang orang lain tidak mau mengerjakan. Bunda Maria tidak pernah banyak ngomong, tidak pernah bicara apa-apa, semuanya disimpan dalam hatinya. Nah itu saya nurutin Bunda Maria. Sampai sekarang kalau saya melakukan sesuatu, saya selamanya ingat Bunda Maria tidak pernah banyak bicara. Begitulah saya kiranya. Cukup itu.